Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga masih semangat dan tetap semangat untuk belajar dari sekarang ya. Sekarang kita berada di part 5 dari prediksi kompetensi manajerial untuk semua formasi P3K 2022 sesuai kisi-kisi berdasarkan FR 2021 ya. Jadi insya Allah nanti soalnya tidak akan jauh-jauh dari sini ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat lagi dan saya makin semangat mengupload video-video terbaru lainnya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Anda mendengar bahwa rekan Anda menerima sebuah amplop berisi uang saat bekerja. Sebagai rekan kerjanya, Anda akan A. menyuruhnya untuk mengembalikan, B. mengancam melaporkannya kepada atasan jika tidak membaginya, C. menyuruhnya untuk tetap menyimpannya, D. menyuruhnya untuk menyumbangkannya saja. Nah, kira-kira yang mana jawaban memiliki poin tertinggi ya, minimal poin kedua tertinggi atau poin 3 ya teman-teman. Seperti pada pengalaman tahun lalu bahwa yang banyak muncul itu adalah soal-soal yang berkaitan langsung dengan contoh kasus ya, untuk dipecahkan masalahnya. Baik, untuk poin tertinggi saya kasih di option A ya, menyuruhnya untuk mengembalikan ya. Nah, soal ini berhubungan dengan integritas ya, integritas kita. Kemudian mengancam melaporkannya kepada atasan jika tidak membaginya, saya kasih poin 1 ya. Ini yang paling buruk karena minta bagian. Malah minta bagian, mengancam dan minta bagian. Menyuruhnya untuk tetap menyimpannya. Nah, ini mendukung ya, seolah-olah mendukung ya. D. menyuruhnya untuk menyumbangkannya saja. Ini sedikit lebih bagus dari option 2 ya, menyumbangkan. Tapi meski bagaimanapun kalau haram ya tetap haram, meskipun disumbangkan tetap haram ya teman-teman. Ini berhubungan dengan integritas ya, kata kuncinya integritas. Ada beberapa teman yang berkomentar bahwa sebaiknya dijelaskan lagi apa itu integritas. Nah, makanya saya bilang tonton part 1 ya. Oke, saya kasih lagi nih, integritas konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen. Nah, ini kita sudah jujur ya, mengembalikannya itu sudah termasuk jujur ya, konsisten selaras dengan nilai ya, tidak boleh menerima sogokan ya. Seperti itu teman-teman, harus beretika tinggi, budaya etika tinggi, jangan budaya yang jelek dibawa terus ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi usahakan dapat poin tertinggi ya teman-teman. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban, sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut ya. Maka tindakanmu A. menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban, B. menerima dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji, C. menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan, D. menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Nah, kira-kira yang mana nih? Saya pikir agak mudah ya menentukan nilai tertinggi ya, meskipun hanya nilai tertinggi kedua. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu tegang ya dalam menghadapi tes P3K nanti. Baik, kita lihat. Nah, poin tertinggi saya kasih di option D ya, menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Ini saya kasih nilai 4 ya. Yang memiliki poin 3, menerimanya dengan senang hati dan ambisius mengikuti karena atasan akan memuji. Nah, ini sedikit lebih bagus ya, agak bagus juga, tapi ada tapinya ya, karena mengikuti ingin dipuji atasan. Jadi saya kasih cukup nilai 3 saja ya. Kemudian nilai 2, menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. Nah, ini hanya
ikut bermasa bodoh ya, tidak serius mengikuti pelatihan. Yang A, menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. Nah, ini saya kasih nilai 1 karena dengan serta-merta menolak ya. Padahal soal ini berhubungan dengan pengembangan diri dan orang lain ya. Menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Mendorong kemauan belajar sepanjang hidup. Nah, dia masuk di sini ya, kemauan belajar sepanjang hidup meskipun tidak relevan dengan apa yang diemban ya. Memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini dia punya atasan yang cukup bagus ya untuk pengembangan diri dan orang lain, seperti itu. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Irma adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Irma. Teman Anda sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak urusan dengan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengerahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Balik memarahi ibu itu. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan dengan kasus ini ya? Ada seorang ibu-ibu marah-marah dengan teman kerja kita yang bernama Irma. Dia mungkin tidak puas dengan pelayanan yang diberikan ke Irma, sampai-sampai si Irma ini tersakiti dan hilang kepercayaannya. Kira-kira apa yang Anda lakukan, teman-teman? Oke, saya pikir agak mudah menentukan yang baik, yaitu menenangkan ibu itu. Jadi kita tenangkan dulu ibunya, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan ya. Jangan kemudian poin ketiga, saya kasih option C ya, menenangkan ibu itu. Ini saya kasih nilai lebih tinggi karena setelah tenang diarahkan ke bagian pelayanan ya, karena dia tadi marah-marah di bagian pelayanan publik ya. Kemudian nilai 2, diam saja karena tidak ada urusan. Nah, ini tidak ada empatinya sama orang ya. Jadi ini saya anggap saya kasih nilai 2. Balik memarahi ibu itu. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Kita ini sebagai pelayan publik harus menganggap publik itu sebagai raja kita atau tamu kita ya. Ini dia pelayanan publik. Kita lihat kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional ya. Transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok, golongan, partai politik. Nah, ini dia. Jadi poin tertinggi ada di poin 4 ya. Meskipun kita tahu sekarang masih ini ya, masih kacau di pelayanan publik untuk negeri kita tercinta Indonesia ya. Khususnya di daerah saya itu masih kacau ya. Di Sulawesi Selatan itu masih agak kacau di pelayanan publik. Contoh kita ke Capil atau ya contoh kecil Capil ya, atau apakah di situ masih agak kacau ya. Belum seperti yang diinginkan di tes ASN ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti yang lulus di teknis bisa memaksimalkan pelayanan publik ya. Harus profesional, transparan, dan mengikuti standar pelayanan objektif ya, netral, tidak memihak. Jangan hanya ada dia punya pejabat cepat dilayani, kemudian kalau punya uang cepat dilayani ya teman-teman. Ya, curhat nih ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor saya. Respon saya adalah: A. Menerima berharap jabatan saya cepat dinaikkan. B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan. C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara di depan umum. D. Menerima dengan pasrah. Nah,
Ini agak mirip-mirip ya teman-teman. Jadi agak sedikit sulit menentukan yang mana nilai 4 ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi poin tertinggi saya kasih di option A ya. Menerima, berharap jabatan saya cepat dinaikkan ya. Ini jawaban terbaik menurut saya. Kemudian nilai 3, menerima dengan pasrah. Nah, ini juga bagus, tapi ada kesan pasrahnya ya. Kesan pasrahnya dia seolah-olah tidak bergairah atau memang terpaksa menerima hal tersebut ya. Kemudian yang nilai 2 saya kasih option B, menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan. Nah, ini seperti mengajak pimpinan untuk bernegosiasi ya. Ini kurang bagus ya. Harusnya taat pada pimpinan ya. Sepanjang itu selaras dengan aturan yang berlaku ya, teman-teman. Nah, yang paling parah yang option C saya kasih nilai 1, yaitu menolak ya. Apalagi menolak pimpinan itu sangat fatal ya. Karena saya takut malu kalau berbicara di depan umum. Nah, seorang ASN itu tidak boleh takut berbicara di depan umum ya. Harus banyak-banyak latihan. Kalau memang takut ya, harus banyak berbicara di depan cermin ya, minimal. Nah, ditugaskan menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor ya. Nah, ini orientasi pada hasil, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini tidak saya kasih nilai 3 karena ini lebih bagus ya, karena dia berharap ada motivasi yang tinggi ya. Dapat diandalkan, dia dapat diandalkan. Kemudian bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi poin tertinggi ada di option A ya. Mudah-mudahan nanti pada saat ujian kita memilih option-option terbaik ya. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ketika diberi tugas individu pekerjaan rumah oleh guru, yang saya lakukan adalah A. Langsung mengerjakannya, B. Mengerjakannya sampai hari H, C. Menyuruh teman yang mengerjakan, D. Mengerjakannya di sekolah. Kira-kira yang mana nih? Oke, jadi jawaban terbaik ada di option A ya. Poin 4 saya kasih di option A, langsung mengerjakannya ya. Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan ya. Jangan ditunda-tunda. Mengerjakan sampai hari H. Nah, ini nanti sampai waktunya diminta baru dikerja ya. Ini kurang bagus ya. Tapi saya kasih nilai 3. Menyuruh teman yang mengerjakan. Nah, ini parah. Bukan dia yang mengerjakan tapi temannya ya, orang lain. Mengerjakannya di sekolah. Nah, padahal ini adalah pekerjaan rumah ya, bukan pekerjaan sekolah. Makanya saya kasih nilai 1 ya, teman-teman. Oke. Semoga dipahami, teman-teman. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.